Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai teori-teori pelaku komunikasi. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu pertama tentang tradisi psikologis, kedua mengenai tradisi sibernetika, yang ketiga mengenai tradisi sosial kultural, dan yang terakhir mengenai tradisi kritik. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama adalah tradisi sosial psikologis. Tradisi sosial psikologis dalam teori komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada bagaimana cara kita berpikir tentang pelaku komunikasi sebagai individu. Hal itu tentu dapat dimengerti ketika kita menyadari bahwa sebagian besar karya ini, baik yang berasal atau dimodelkan pada psikologis, merupakan penelitian mengenai perilaku manusia. Nah, tradisi sosial psikologis adalah memahami bagaimana dan mengapa setiap individu manusia berperilaku seperti yang mereka perbuat. Ada dua jenis teori dalam psikologi komunikasi. Yang pertama teori sifat dan yang kedua teori kognitif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang teori sifat. Teori sifat adalah sebuah teori, kualitas atau karakteristik pembeda. Ini merupakan cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku yang konsisten terhadap situasi. Adapun kelompok sifat tersebut dianggap menyatu dan kemudian membahas kajian sifat yang lebih luas, penelitian watak dan biologi. Yang pertama adalah pertentangan. Pertentangan adalah kecenderungan untuk ikut serta dalam percakapan tentang topik-topik kontroversial untuk mendukung sudut pandang Anda dan untuk menolak keyakinan yang berbeda. Yang kedua adalah kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi yaitu ketakutan berkomunikasi adalah sebagian dari kelompok konsep yang terdiri atas penghindaran sosial, kecemasan sosial, kecemasan berinteraksi, dan kesengganan. Yang ketiga adalah model faktor sifat. Model faktor sifat adalah salah satu model faktor yang paling terkenal adalah model faktor sifat yang diterapkan oleh Digma. Ada 5 model faktor sifat yang terkenal, meliputi 1. Kecenderungan untuk merasakan emosi negatif atau kesedihan. Yang kedua adalah kecenderungan untuk menikmati berada dalam kelompok, menjadi tegas dan berpikir. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menjadi reflektif, memiliki imajinasi yang sangat luas, memperhatikan dan perasaan dari dalam hati, dan menjadi pemikir yang mandiri. Yang keempat adalah kecenderungan untuk menyukai dan menjadi simpatik kepada orang lain, ingin membantu orang lain, serta menghindari permusuhan. Dan yang terakhir adalah kecenderungan menjadi pribadi yang disiplin, melawan gerak hati nurani, menjadi teratur dan memahami penyelesaian tugas. Sifat, watak, dan biologis. Menurut teori ini, pengaruh dari lingkungan dan atau pembelajaran tidaklah terlalu penting sehingga kita bisa dapat memperkirakan bahwa perbedaan setiap setiap individu dalam bagaimana manusia berpikir dapat dijelaskan secara logis. Yang terakhir adalah kognisi atau pengelolaan informasi. Kognisi atau pengelolaan informasi dari teori sifat adalah beberapa nama untuk menggambarkan dari diri Anda sendiri dan pelaku komunikasi lainnya. Maka teori pengelolaan informasi bekerja dari belakang layar untuk menjelaskan bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda mengatur dan menyimpan informasi, serta bagaimana kognisi membantu membentuk perilaku Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya
Selanjutnya, tradisi sibernetika. Teori sibernetika menekankan hubungan timbal balik di antara semua bagian dari sebuah sistem. Di sini kami akan menyajikan dua genre teori sibernetika. Yang pertama, satu kelompok teori yang umumnya berasal dari rubrik penggabungan informasi. Yang kedua, satu kelompok teori yang pada umumnya dikenal sebagai teori konsistensi. Yang pertama, teori penggabungan informasi. Pendekatan penggabungan informasi bagi perilaku komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Yang kedua, teori konsistensi, salah satu karya terbesar yang berhubungan dengan sikap, perubahan sikap, dan kepercayaan berada di bawah sangkupan teori konsistensi. Walaupun kosakata dan konsep dari teori ini berbeda, asumsi dasar dari konsistensi adalah menghadirkan mereka semua. Teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah salah satu teori yang paling penting dalam sejarah psikologi sosial. Ada dua dasar pemikiran yang menolak teori disonansi. Pemikiran pertama adalah bahwa disonansi menghasilkan ketegangan atau tekanan yang menciptakan keharusan untuk berubah. Dasar pemikiran yang kedua secara alami mengikuti dasar pemikiran yang pertama. Ketika disonansi hadir, individu bukan hanya akan mencoba untuk menguranginya, tetapi juga akan menghindari situasi-situasi adanya disonansi lain yang mungkin akan dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada tradisi sosiokultural. Nah, gagasan utama dari tradisi sosiokultural ini sendiri yakni memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia pada karakteristik individu atau model mental. Nah, dalam pendekatan sosiokultural ini, pengetahuan benar-benar dapat diinterpretasikan dan dibentuk. Banyak teori sosiokultural juga memfokuskan pada bagaimana identitas-identitas dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial dan budaya. Hanya itu ada paham interaksi simbolis, konstruksionisme, sosiologi linguistik, filosofi bahasa, etnografi, dan etnometodologi. Nah, tradisi kritik ini menyangkut bagaimana kekuatan dan tekanan serta keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi tertentu dalam masyarakat. Nah, tradisi kritik ini tuh berlawanan dengan banyak asumsi dasar tradisi lainnya. Jadi tradisi kritik ini memiliki 3 keunggulan atau keistimewaan, yaitu pertama, tradisi kritik ini mencoba memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan dan keyakinan ideologi yang mendominasi masyarakat dengan pandangan tertentu dan minat-minat disajikan oleh struktur kekuatan tertentu. Kemudian yang kedua, teori kritik itu pada umumnya menarik, membuka kondisi-kondisi sosial yang menindas dan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan emansipasi atau masyarakat yang lebih bebas dan lebih berkecukupan. Kemudian yang ketiga, teori kritik menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori-teori dan tindakan. Jadi bukan hanya berteori, mereka pun langsung melakukan tindakan-tindakan untuk merealisasikan teori tersebut. Nah, cabang dari tradisi kritik ini itu contoh Marxisme, terus Frankfurt School of Critical Theory, postmodernisme, kajian budaya, poststrukturalisme, postkolonialisme, dan yang paling banyak kita tahu itu kajian feminis. Jadi kajian feminis itu juga menyangkutnya dalam teori kritik ini sendiri. Terima kasih.